Perkenalkan, saya Monika Satriani Lumbantoruan, saya dari Agribisnis C, dan saya akan menjelaskan bagaimana hubungan Pancasila terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan kita sehari-hari. Membicarakan ini kita akan berbicara tentang sebuah negara. Negara bisa kita ibaratkan dengan sebuah bangunan. Bangunan akan berdiri kokoh jika memiliki dasar yang kuat. Sama seperti itu juga negara. Negara ketika memiliki dasar yang kuat, maka negara itu akan menjadi negara yang maju dan tidak mudah runtuh. Sedangkan sebaliknya, jika negara itu tidak memiliki dasar yang kuat, maka negara itu akan mudah roboh. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri kokoh karena Indonesia memiliki dasar yang kuat. Selama hampir 75 tahun Indonesia berdiri, banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun dengan adanya tantangan dan rintangan tersebut tidak menghancurkan Indonesia, tetapi membuat Indonesia semakin kuat dan erat hubungannya antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki dasar yang kuat. Dasar itulah yang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itulah yang harus bisa kita implementasikan oleh bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkatan tersendiri, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, kita akan berbicara tentang nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu, alias tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praktis. Contohnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental merupakan jabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara menurut UU Nomor 10 Tahun 2004. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis merupakan nilai penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan instrumental. Maka sifatnya nilai praksis ini perwujudannya tidak boleh menyimpang. Banyak dari kita yang mengerti arti Pancasila, bahkan mengerti arti dari nilai-nilai di dalamnya, namun sekedar mengerti, tidak berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila tersebut, dan tidak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga harus mengerti makna nilai dari setiap sila yang ada. Makna nilai-nilai dari sila Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan. Di Indonesia, semua warga negara Indonesia berhak menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain. Tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini mencakup nilai religius yang mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, serta hubungan negara dengan agama. Oleh karena itu tidak boleh ada larangan orang beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak peduli tingkat jabatannya, semua manusia memiliki hak dari kewajiban yang sama pula. Dalam sila ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat asal kita berada. Meskipun kita banyak bergaul dengan orang lain, belajar budaya luar, kita tidak boleh melupakan arti jati diri kita sendiri. Yang ketiga adalah persatuan. Bangsa Indonesia itu ada karena adanya semangat ingin bersatu. Semangat ingin bersatu itulah yang menjadikan Indonesia memiliki kesatuan yang utuh, serta banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia ini menjadikan negara kita memiliki persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu musyawarah. Dalam kita mengambil sebuah keputusan untuk mencapai sebuah mufakat, kita membutuhkan proses yang dinamakan dengan musyawarah. Musyawarah sangat penting dilakukan untuk mencari jalan keluar dari sebuah keputusan. Dalam musyawarah sangat penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain, agar saat mencapai mufakat tidak terjadi pertikaian. Oleh karena itu, diperlukan dialog di antaranya. Dialog diperlukan untuk meningkatnya kepercayaan kita dengan orang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada orang lain yang sesuai dengan haknya. Bukan hanya orang lain saja, bahkan sekelompok orang juga bisa. Dalam sila Pancasila yang kelima, negara Indonesia harus
bisa menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Dengan begitu, seharusnya makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu harus kita dalami, kita lakukan dan kita cintai. Sebagaimana kita menganggap diri kita itu penting, Pancasila juga sangat penting sebagai dasar kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila ini menjadi dasar bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Karena kita hidup tidak mungkin sendiri, kita membutuhkan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bangsa Indonesia memiliki banyak macam suku, bangsa, ras, budaya, dan lainnya. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, 6 agama, 1 kepercayaan, serta banyak budaya sangat memungkinkan untuk membuat Indonesia terpecah. Maka dari itu, dibutuhkan suatu alat yang mempersatukan bangsa Indonesia yang bisa mengikat keberagaman tersebut, yaitu Pancasila. Selain Pancasila, perlu kesadaran diri setiap individu untuk memiliki rasa ingin bersatu. Jika setiap individu sadar akan pentingnya memiliki pemikiran yang sama, perilaku yang sama, maka hal itulah yang bisa membuat kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Demikianlah penjelasan dari saya tentang bagaimana hubungan antara Pancasila terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.